Yang kedua nanti berkaitan dengan manajemen resiko ya. Ada mindset tadi. Yang pertama berkaitan dengan mindset ya. Yang kedua berkaitan dengan resiko dan manajemennya. Ya. Sekali lagi yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari adalah manajemen resiko. Kenapa yang kita pelajari manajemen resiko? Karena kerugian dalam trading adalah hal yang mutlak, hal yang pasti. Kerugian dalam trading adalah hal yang pasti. Karena itu manajemen resiko atau meminimalkan kerugian inilah yang kita nanti bakal otak-atik di sana semuanya. Kenapa kita bisa menentukan bahwa resiko rugi itu pasti? Jangan lupa ketika kita entry, pertama kita masuk entry belum diapa-apakan sudah rugi. Silakan coba entry di posisi buy maupun sell, masuk entry pertama langsung rugi karena ada spread, ada selisih antara jual dan beli. Orang dagang itu belinya murah, beli murah, dia jual dengan harga lebih tinggi. Nah mereka ini dagang, kita mau beli atau mau jual ya. Kalau kita mau beli, mereka berarti jual dengan harga tinggi. Kalau kita menjual, mereka membeli, berarti dapat kita harga murah. Maka harus disadari di awal, trading ini di awal sudah masuk pertama kali sudah rugi sudah. Maka perlu namanya manajemen resiko. Perlu namanya manajemen resiko. Selalu yang dimunculkan di berbagai sumber, di berbagai buku adalah manajemen resiko. Ya, tidak ada manajemen profit. Manajemen profit tidak ada. Ya, manajemen resiko, karena resiko adalah kepastian. Begitu masuk kita sudah pasti rugi dulu. Di awal pasti rugi sudah. Maka bagaimana cara kita menekan resiko sekecil mungkin? Bagaimana kita menekan rugi itu tidak sampai terlalu jauh? Nah, disitulah nanti kita banyak belajar dengan manajemen resiko. Maka trading yang paling menyenangkan adalah ketika kita mampu membaca trading ini sebagai bagian dari seni manajemen resiko. Kalau sudah tahu, sudah berpengalaman menggunakan manajemen resiko yang ada itu, maka tentu akan sangat bisa kita menghandle kondisi pasar yang bagaimanapun, tidak terlalu kita panik, tidak terlalu kita cemas. Seperti yang tadi kita sampaikan, ketika kita masuk dan yakin dengan analisa kita masuk posisi sell, di atas sudah kita antisipasi dengan buy. Tentu mengatasi ini bukan dengan yang sama. Lot 0,1 kita tidak bisa lot yang sama. Kalau kita menggunakan lot yang sama namanya locking, hedging. Dan ini kita tidak pernah rekomendasi ya. Karena akan pada dasarnya hanya buang-buang waktu dan buang tenaga. Pada akhirnya tetap akan rugi. Tapi ketika kita sudah mencoba untuk berusaha mengurangi kerugian, maka ini kita bisa antisipasi dengan lot lebih besar lagi. Tentu jangan lupa jarak antara entry pertama dan kedua ini masih terukur. Masih terukur ini bagaimana? Jaraknya tidak lebih dari 700 pip. Dengan ilustrasi, kalau lot 0,1 berarti minus pertama maksimal adalah $70. Ini bukan lebih dari angka itu. Bahkan saya melihat ada banyak teman-teman yang melakukan hedging, melakukan locking dengan jarak yang sudah terlalu jauh. Jarak antara buy dan sell ini buy, kemudian marketnya turun. Turunnya ini sepanjang perjalanan tidak diapa-apakan, dia hanya menunggu. Bahkan saya lihat ada yang lebih dari 4.000 pip. Ini baru kita di hedging, sell, lotnya sama 0,1, 0,1. Nah inilah yang nanti tetap membuat kita akan jadi rugi banyak ketika jarak antara kita entry pertama dengan entry selanjutnya itu terlalu jauh. Ya, silakan dibuktikan kalau jarak itu masih aman, ambil antara 500 hingga 700 pip, akan sangat-sangat mudah kita melakukan recovery. Kita mau entry dengan lot 2 kalinya masih aman. Kita mau hedging pun masih aman. Artinya kerugian masih dalam batas yang wajar, tidak terlalu membahayakan kondisi ketahanan kita. Ya, sekali lagi untuk
manajemen risiko ya. Untuk manajemen risiko yang selalu kita tekankan, karena yang paling penting adalah bagaimana manajemen risiko tadi. Saya melihat banyak teman-teman yang bertanya berawal dari kesalahan di dalam manajemen risiko ini. Berawal dari kesalahan dari manajemen risiko di awal. Ketika manajemen risiko di awal sudah salah, maka yang terjadi adalah tetap posisi kita membahayakan. Modal misalkan 2 miliar, minusnya 1,5 miliar rupiah, ini ya, kita gunakan rupiah misalnya ya. Modalnya 2 miliar, minusnya ini sudah 1,5 miliar. Ini mau direcovery, apakah bisa? Jawabannya kalau kita dengan modal yang ada tentu akan sangat sulit ya, hanya keajaiban. Ini sekali lagi kalau orang sakit, ini stadium 4 ya. Stadium 4 itu di ilmu kedokteran sudah ibaratnya angkat tangan. Ya, hanya menunggu keajaiban, sudah diusahakan, hanya sangat-sangat kecil sekali ya. Potensinya atau probabilitasnya kecil. Misalkan ada tumor yang stadium 4 ya. Sudah dibaca, dipelajari, diteliti, masuk di stadium 4 ya, mungkin stadium 5 dan sebagainya. Dari sisi ilmu kedokteran sudah berat untuk mengatasi. Yang ada adalah hanya berdoa, biasanya suruh berdoa karena untuk menunggu keajaiban. Sama hanya dengan kita recovery, kalau jarak entry pertama dan kedua sudah terlalu jauh, baik, kemudian selnya ini terlalu jauh, misalkan 3.000 saja, jauh ini, apalagi 4.000, apalagi 4.000 pip ya. Dengan ilustrasi sekali lagi, 3.000 pip ini kalau lot 0,1 minus $300. Kalau jarak sudah terlalu jauh, ini sudah salah di awal namanya, salah menerapkan manajemen risiko. Sehingga kalau sudah salah begini, tentu akan sulit kita untuk mengatasi kerugian yang ini tadi ya. Kan sayang sekali kalau saya close ini, kalau saya close saya cuma tinggal 500 juta. Nah, pertanyaan sekarang dikembalikan. Di dalam perjalanan itu, di dalam perjalanan kita entry itu, bagaimana prosesnya bisa sampai rugi angka sekian ya? Tentu jawabannya pasti karena saya tidak tahu, karena saya belum memahami dan sebagainya. Nah, disitulah harus banyak kita sadari, harus banyak kita mengingat kembali ya dari sejarah yang kita sudah lakukan. Yang terjadi adalah kecerobohan kita. Karena kecerobohan kita itulah harus dibayar mahal, ya. Artinya kalau sudah seperti ini, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang bisa kita lakukan, tentu sangat berat ya, kecuali diinjek dana yang jauh lebih besar dengan ketahanan nanti di sana lebih dari 80% modal, minimal lebih dari 80% modal ketahanan kita, baru nanti akan aman. Kalau kita cuma injeknya cuma 500 juta, 1 miliar pun belum bisa memastikan ini aman ya. Injek 1 miliar pun seperti ini belum bisa mengamankan kerugian yang 1, sekian, karena ketahanan masih cukup kecil. Nah, belajar dari sana. Ketika sudah terjadi ya sudah, anggap saja sebagai bagian dari pembelajaran kita, karena kalau ditarik pun tetap tidak bisa dipaksa. Kita sudah kalah kontrak duluan, kita sudah rugi, ini kalah kontrak duluan. Memang kelihatan modal kita 2 miliar, tapi jangan lupa kita sudah salah kontrak di sini, sudah kalah kontrak di awal, rugi kita sudah 1, sekian. Mau dilaporkan, mau diapapun, tetap kita yang salah karena kita sudah mengambil posisi. Ya, ini sudah kita ambil posisi. Artinya kalau kita dagang itu ada harga 1.500, ada harga 15.000. Saya memilih harga 15.000. Dari harga yang ada di sana cuma 1.500, 3.000 bahkan. Saya justru milih yang 15.000 dengan barang yang sama misalkan. Apakah yang jual ini bisa dipenjarakan? Tidak bisa, karena kita sudah akadnya sudah sadar, sudah disetujui. Jadi kalau sudah kita transaksi, sudah deal, sudah semuanya sudah kita sepakati, ya sudah.
Mau kita ambil harga yang murah atau yang mahal, kalau kita sudah sepakati ya sudah kita terima. Sama halnya dengan begini, angka kita, modal kita 2 miliar, ternyata ruginya 1, sekian. Saya mau kembali, ya mau kembali itu harus betul-betul bisa recovery atau tunggu dia kembali ya. Kalaupun dia kembali nanti prosesnya cukup panjang karena terlalu jauh. Ketahanan tidak cukup, nanti berpeluang kena sumbunya, kena koreksinya, ini bisa habis modalnya. Kita bisa dapat nol, bahkan tinggal sisa dikit aja. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuat kita juga semakin matang, semakin bersemangat untuk terus berusaha dan belajar, karena ini bagian dari proses ya, bagian dari proses. Ya, sama halnya dengan saya juga sama, proses juga sama. Dulu bahkan sudah rugi duluan ya, sudah rugi duluan, bangkitnya pun butuh waktu yang lama ya, jatuh bangun dan bangkitnya pun butuh waktu lama karena kita untuk mencari modal kembali membutuhkan proses yang panjang. Baik, kita lanjutkan dari manajemen risiko tadi ya, masih berkaitan dengan manajemen risiko. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Bagaimana penerapan dari manajemen risiko ini? Yang pertama kita lihat nanti ketahanan. Untuk bisa trading dengan aman, nyaman, tentu harus kita utamakan ketahanan. Ketahanan yang aman itu seperti apa? Kemudian lot yang aman itu seperti apa? Kita harus nanti hitung nanti. Modal yang kita butuhkan itu berapa? Ini betul-betul harus kita perhatikan. Nah, di dalam perhitungan yang mudah, yang gampang, biasanya kita gunakan 2% dari modal untuk entry-nya. Ya, untuk entry itu biasanya kita menggunakan 2% modal, itu paling gampang hitungnya. Kalau modal 2.000, maka 2%-nya adalah $40. Ini modal yang kita gunakan untuk transaksinya, untuk entry lah, untuk entry di sana. Sehingga lotnya berapa ketika kita menggunakan modal ini ya? Ya kita bisa bagi 40 ini kita bagi dengan 2.000. Maka akan ketemu seperti ini ya. 40 kita bagi dengan 2.000. Nah, lot kita adalah 0,02. 0,02. Lot yang kita gunakan adalah 0,02. Kemudian nanti resiko atau kerugian maksimum adalah $40. $40 ini ya, $40 ini berapa? $40 ini adalah 2.000 pip ya. Ini maksimumnya. Tetapi kita bisa gunakan resiko itu ya, resiko itu bisa kita gunakan 500 hingga 700 pip. 500 ini, kalau 500 pip ini kalau kita kalikan dengan lotnya, kalau kita kali dengan lotnya nanti akan ketemu ruginya adalah sekitar ini ya, 500 kita kali dengan lotnya 0,02, minus kita adalah $10. Jadi ketika minus $10 ini harus sudah dalam batas pengawasan ketat kita atau batasan resiko kita. Kita close minus kita yang minus 10 ini. Kalau kita menggunakan batasan 700 pip, artinya minus kita ya adalah $14. $14, minus $14. Ini kita close. Sehingga tidak ada namanya MC. Kalau kita sudah tahu manajemen resikonya, tidak ada namanya MC. Bagaimana bisa MC? Karena kita sudah batasi kerugian kita. Yang MC itu karena satu, tidak dibatasi kerugian. Yang kedua, overload. Yang ketiga, overtrade. Banyak dagangan, sampai seperti kita masuk supermarket panjang sekali. Bahkan di roll pun masih ada di bawahnya. Meskipun kecil, tapi ketika banyak transaksi jadi besar juga. Nah, ini nanti harus kita perhatikan manajemen risikonya. Sangat tidak mungkin MC ketika kita menggunakan manajemen risiko yang baik. Ketika kita sudah entry,
modalnya 2000 minus sampai angka $500 misalkan. Nah, yang dari pertanyaan, sepanjang pergerakan pasar itu kemana saja? Minus $500 ini kalau lot 0,02 ya, kita hitung 0,02 kalau sampai minus $500 ini sangat besar sekali ya. Ya, kita coba hitung $500 kita bagi lotnya 0,02. Nah, 25.000 sangat tidak masuk akal ya. Kalau sampai kerugian itu sampai berada di angka sekian. Kerugiannya tadi misalkan 500 ya. 500 kita bagi dengan 0,02. Bayangkan lot 0,02 sampai minus angka 500 sangat tidak masuk di akal. Karena tidak ada market bergerak sampai 25.000, tidak ada. Ini bahkan berbulan-bulan nanti. Ya, karena itu ketika bergerak berbalik, market yang kita lakukan, kita entry kemudian bergerak berbalik, maka kita sudah batasi ya. Batasan kita bisa antara 500 hingga 700 ini. Atau kita batasi maksimum ya, dalam kondisi kita recovery, maksimum kerugian yang bisa kita toleransi adalah 20% dari modal. Ini bukan satu transaksi, ada banyak transaksi, dan semuanya kalau kita kumulatifkan, kalau kita kumpulkan antara plus dan minus, ini yang masih sehat dia harus berada di bawah 20% dari modal. Sehingga ketika modal 2000 ini maksimum tidak boleh lebih dari $500. Tidak boleh lebih dari $500. Ya, kalau sudah $500 ini sudah berat, apalagi di atasnya, apalagi modal tinggal 20%, tambah parah lagi nanti. Kembali ke sana akan sangat-sangat sulit nantinya. Ya, perhatikan ada ketahanan, ada modal, ada berapa uang yang kita siapkan untuk entry, berapa uang yang kita siapkan untuk resikonya. Ya, contoh lagi ya, contoh yang gampang, yang sederhana lagi. Saya punya modal $5.000. Nah, saya ingin menggunakan dana untuk transaksi ini, saya hanya batasi 10%-nya. Maka 10% dari modal ini adalah $500. Sehingga saya bisa gunakan untuk transaksi dengan lot 500 kita bagi dengan 5.000 saja. Nanti akan ketemu 0, berapa ini? 1 ya. 0,1. Akan ketemu 0,1. Misalnya begini ya. Kita bisa menentukan yang kita mau transaksikan itu 10%, 15%, 20% bebas. Berapapun boleh. Nah, saya kasih ilustrasi yang $500 atau 10%. Lot kita adalah 0,1. 0,1 perhatikan, mau buy maupun sell itu sudah harus kita batasi ketika kita sudah menjatuhkan pilihan kita, baik itu sell atau buy. Berapa batasan resikonya? Antara 500 hingga 700 pip. Antara 500 hingga 700 pip. Antara 500 hingga 700 pip. Apakah tidak bisa lebih tinggi? Ya, boleh-boleh saja. Tetapi ketika kita bisa mencegah lebih dini, maka recovery-nya akan sangat mudah. Sehingga ketika 0,1, kerugian yang bisa kita toleransi antara minus 50 sampai dengan minus $70. Ini kalau kita menggunakan dana kita hanya 10%. Nah, kita juga bisa gunakan dana kita 20%, tidak masalah ya. 20% masih wajar dan masuk akal. Dari 20% ini maka ketemu $1.000. Sehingga 1.000 kita bagi dengan 500, 5.000 ketemu lotnya 0,2.
Nah, dari 0,2 ini nanti kita bisa gunakan untuk transaksi. Per transaksi kita bisa gunakan 0,2 atau 0,1, 0,05 misalkan. Ya, kita bisa pecah dari lot yang ada itu, kita bisa pecah di sana. Kemudian batasan resikonya berapa? Kita bisa batasi risiko antara 500 hingga 700 pip. Ini untuk trading harian, trading jangka pendek. Nanti berbeda ketika kita tradingnya jangka panjang, swing, beda lagi, resikonya beda, target profitnya beda, time frame-nya beda. Jadi jangan disampuratakan ketika kita mendapat informasi analisis dari orang. Ini tradingnya metodenya seperti apa? Dia mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Nah, yang terjadi ketika kita membaca dari website, membaca dari berita, atau membaca signal dari grup-grup di sana, itu kita selalu langsung terpesona di sana, atau bahkan kita akan tertarik dan mengikuti. Padahal yang dia sampaikan adalah untuk trading jangka menengah, bahkan jangka panjang. Tidak cocok jangka pendek, sehingga kita terapkan akan kacau nanti di sana. Batasan resiko harus sudah kita siapkan. Ya, kalau kita trading, kita masuk entry, sudah wajib harus kita siapkan batasan resikonya. Tidak harus stop loss. Ya, stop loss adalah pilihan. SL itu pilihannya. Yang wajib itu adalah batasan resikonya. Boleh SL, boleh cut loss, itu bebas nanti ya. Sedangkan kita menggunakan SL dan TP, ini cocok untuk kita gunakan trading jangka menengah, jangka panjang, bukan trading harian. Untuk day trading nanti sangat tidak cocok bagi saya untuk SL dan TP-nya. Maka ketika ada analisis bingung dengan TP dan SL-nya di mana. Karena kita jangka pendek, maka yang kita gunakan adalah batasan resiko sudah kita siapkan, target profit kita siapkan. Boleh silahkan di SL maupun di TP boleh saja. Cuma kalau trading jangka pendek, ya tentu butuh proses, butuh waktu nanti ya. Kita tidak bisa dalam waktu cepat. Kita bisa gunakan ini ketika space-nya agak besar. Target profit kita agak besar. Kalau target profit kita 100, 150, sangat kecil sekali kemungkinan kita kena TP-nya. SL nanti yang sering kena. Karena itu penerapan TP dan SL nanti khusus kita gunakan untuk trading jangka menengah, jangka panjang. Ya, tetapi bukan berarti tidak boleh, mau jangka pendek mau dipakai juga silakan, dan itu bagian dari pembelajaran juga nanti. Lama kelamaan nanti kalau sudah pinter kita bisa monitor di sana.